Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anjay, ulang ulang ulang. Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Kami dari kelompok 09 mata kuliah hidrologi akan mempresentasikan tugas kelompok sekaligus bedah studi kasus mengenai fungsi hidrologi dan sedimentasi das, merancah menggunakan permodelan SWOT. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Muhammad Nabazikri dengan NIM 125470018. Lalu ada rekan saya, Saya Muhammad Natansyah Satrio Putra dengan NIM 125470030. Perkenalkan, saya Agung Prabowo dengan NIM 125470072. Saya Biakni Elansyah dengan NIM 125470074. studi kasus yang kami angkat ini berdasarkan artikel ilmiah dari Ramadan tahun 2020. Kenapa das ngerancah di Kulon Progo ini penting diteliti? Karena outlet atau ujung aliran dari das ini langsung bermuara ke waduk semua. Yang mana waduk tersebut adalah sumber air baku utama untuk PDAM setempat. Jadi kalau hidrologi di hulunya rusak atau banyak sedimen, masyarakat di hilir akan langsung terkena dampaknya. Next. Secara singkat, Das Ngerancah memiliki luas sekitar 21 km persegi dengan topografi perbukitan menoreh yang cenderung terjal. Jenis tanahnya didominasi tanah lotsol dan tutupan lahannya kebanyakan berupa tenggalan serta kebun warga. Next. Konsep pertama adalah presipitasi atau curah hujan. Di Das Ngerancah, rata-rata curah hujannya sangat tinggi, yaitu sekitar 3.858 mm per tahun. Data hujan ini kami masukkan ke dalam model SWOT sebagai input utama dalam simulasi ini. Curah hujannya dibuat tetap agar kita tahu pasti apakah perubahan debit air disebabkan oleh tindakan konservasi atau murni karena faktor alam. Next. Setelah hujan jatuh, air tersebut masuk ke simpanan air tanah menggunakan rumus keseimbangan air di model SWOT. Kita bisa melihat bahwa air hujan di das ngerancah sebenarnya lebih banyak meresap ke dalam tanah, infiltrasi, menjadi simpanan air di zona akar, root zone maupun aquifer. Karena karakteristik tanah lotsol di sana yang relatif berpori. Oke, untuk konsep hidrologi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nathan. Silakan, Nathan. Baik, terima kasih Jikri. Mari kita lihat bagaimana vegetasi mempengaruhi air yang jatuh melalui konsep intersepsi, stroke fall, dan stem flow. Karena daerah hulu das, Nengracah didominasi kebun warga dan tegalan yang kanopinya tidak terlalu rapat. Kemampuan pohon untuk menahan air hujan itu tergolong kecil, akibatnya mayoritas air hujan langsung lolos jatuh ke tanah. Di satu sisi lain, bagus untuk resapan air, tapi di lereng yang terjal, hal ini rawan memicu erosi. Lalu untuk selanjutnya adalah evapotranspirasi atau total penguapan. Di sini kita membedakan PET potensial sebesar 1.457 mm per tahun dengan EA aktual yang hanya sekitar 885 mm per tahun. Nilai aktualnya jauh di bawah potensi karena tanaman yang di sana bukan hutan lebat, sehingga air dilepaskan kembali ke udara terbatas oleh jenis vegetasi yang berbeda. Lalu lanjut slide 11, langkah penyelesaian. Lalu bagaimana kami menyelesaikan studi kasus ini? Kami menggunakan pemodelan SWOT. Langkah dimulainya dari pengumpulan data memasukkan seperti peta topografi, jenis tanah, tutupan lahan, dan data iklim. Data ini di-overlay untuk membentuk HRU untuk unit analisis terkecil. Dari sana, SWOT akan menghitung limpasan permukaan memakai metode SCSCN dan menghitung nilai erosi menggunakan persamaan Maslow. Sebagai akhirnya disimulasikan ke berbagai skenario. Selanjutnya untuk konsep air tanah dan dampak akan dipaparkan oleh Agung. Untuk Agung silakan. Terima kasih, Natansyah.
Saya akan melanjutkan ke konsep air tanah. Tidak neraca, air yang meresap ke tanah akan mengisi akuifer dangkal terlebih dahulu. Sebagian air mengalir ke samping menuju sungai, dan sebagian lagi menembus lapisan kedap menuju akuifer dalam. Menariknya, jika kita menerapkan model konservasi seperti vegetasi pembatasan, jumlah air akan meresap ke akuifer dalam bisa naik dari 61,8 mm menjadi sekitar 77,8 mm per tahun. Next slide. Sekarang kita bahas hubungan dengan kualitas air. Pada kondisi normal, tanpa konservasi, erosi di hulu sangat tinggi, menyebabkan estimasi sedimentasi tahun mencapai 2.000 ton per hektar. Lumpur dan sedimen dari kebun warga ini mengalir langsung ke waduk Serno, yang otomatis bisa membuat air baku PDAM menjadi keruh dan menurunkan kualitas air bersih masyarakat. Lalu next slide. Semua proses terjadi bermuara pada bentuk hidrograf aliran sungai. Bisa kita lihat pada grafik slide ke-10, pada kondisi normal, warna biru, aliran permukaan, surface runoff, sangat dominan. Ini membuat hidrograf sungai menjadi sangat tajam. Saat hujan deras, air langsung meluap, tapi saat kemarau cepat kering. Namun dengan skenario konservasi filter strip, limpasan permukaan diturunkan dan aliran bawah tanah ditingkatkan, sehingga aliran sungai menjadi jauh lebih stabil. Untuk membedah detail angka perbandingan tiap skenario, rekan saya Abi akan menjelaskan. Silakan Abi. Baik, terima kasih Agung. Mari kita bedah tabel hasil keluaran model SWOT pada slide 12 ini. Di sini kita membandingkan kondisi normal dengan 3 skenario konservasi, yakni teras, filter strip, dan kombinasi keduanya. Pada kondisi normal, nilai sedimen mencapai 291,45 ton per hektar dengan koefisien aliran tahunan atau KAT sebesar 0,35. Ketika kita menerapkan konservasi teras, nilai sedimen turun drastis menjadi 138,57 ton per hektar. Sementara, filter strip mampu menurunkan limpasan permukaan dengan baik. Tapi, hasil yang paling luar biasa adalah saat kita mengkombinasikan teras dan filter strip. Sedimen langsung berkurang hingga 89%, yaitu tersisa hanya 32,60 ton per hektar. Dan nilai KAT turun ke angka ideal, yakni 0,23. Next slide. Secara visual, pada grafik batang ini terlihat jelas betapa jomblangnya penurunan tingkat sedimentasi jika kita melakukan tindakan konservasi gabungan. Teras berfungsi memperpendek panjang lereng sehingga air tidak mengalir terlalu kencang, sedangkan filter strip menyaring sisa-sisa tanah yang terlanjur hanyut. Next slide. Kesimpulan dari studi kasus kelompok kami adalah fungsi hidrologi das ngerancah sebenarnya memiliki potensi resapan air tanah yang baik. Namun, karena topografinya yang curam, kondisi normal menghasilkan sedimentasi kategori sedang yang mengancam waduk Sermo. Skenario terbaik untuk menyelamatkan fungsi hidrologi dan menjaga kualitas air bersih di wilayah ini adalah dengan menggabungkan metode mekanik terasering dengan vegetasi filter strip. Next slide. Berikut adalah daftar referensi ilmiah yang kami gunakan, utamanya dari jurnal Paradigma oleh Ramadan 2020. Saya kembalikan ke moderator. Iya sabar, Cok.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 09 mengenai permodelan SWOT di Das Ngeranca. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.